Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya bersama saya Gufron Lamataha. Seperti biasa saudara, kami akan mengangkat berbagai isu yang tengah hangat dibahas di tengah masyarakat dan juga informasi menarik untuk menemani aktivitas Anda pagi hari ini. Saudara, taekwondo merupakan salah satu jenis olahraga bela diri yang tergolong mulai diminati banyak orang. Olahraga ini memiliki teknik khusus yang tentu saja dibutuhkan latihan rutin untuk menguasainya. Lalu seperti apa keseruan mengikuti olahraga taekwondo dan bagaimana perkembangan olahraga ini di Sulawesi Selatan? Kita bahas langsung bersama dengan teman-teman dari UKM Taekwondo Unhas. Ada Irfan Hakim selaku Ketua UKM Taekwondo Unhas. Selamat pagi, Mas Irfan. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Selain Irfan juga ada Mbak Katrina Elsen selaku pengurus UKM Taekwondo Unhas. Elsen, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik. Pagi ini juga kita bahas dari teman-teman UKM Taekwondo Unhas. Saya ke Mas Irfan dulu, Mas. Kenapa sih tertarik di taekwondo dibandingkan dengan olahraga-olahraga lain? Kan di Unhas itu banyak tuh UKM-UKM olahraga. Kenapa tertarik di taekwondo? Kalau untuk ketertarikan dari pada saat menjadi mahasiswa, tentu di latar belakang karena saya dulunya memang pernah mengenal taekwondo di kampung dulu. Jadi saya aslinya orang Muna, Sulawesi Tenggara. Jadi pernah sedikit beberapa bulan lah pernah menekuni bela diri taekwondo. Alhamdulillah ketika masuk Universitas Sanudin, setelah kuliah 3 semester ya baru menyatakan sikap ya oke lah saya masuk kembali di taekwondo. Oke, berarti memang sebelumnya sudah mengenal dunia taekwondo sebelum masuk di kampus seperti itu ya. Betul. Tapi mungkin pemirsa dan juga saudara di rumah ini belum mengetahui dan juga belum mengenal lebih dalam. Apa sih sebenarnya olahraga taekwondo ini, Irfan, selaku Ketua UKM? Mungkin boleh dijelaskan panjang kali lebar mengenai olahraga belah diri taekwondo ini? Kalau sependek pemahaman saya, yang saya pahami setelah beberapa tahun ini menggeluti dunia taekwondo, jadi untuk bela diri taekwondo memang ya tentu setiap bela diri punya ciri khasnya masing-masing. Misal kami taekwondo lebih dominan di kaki, ya kalaupun ada gerakan-gerakan tangan dia sebatas hanya sekedar tangkisan dan beberapa teknik pukulan. Jadi untuk mayoritas gerakan kami dominan di kaki. Untuk sistem pertandingan pun juga kami di taekwondo mayoritasnya kami hitung poinnya lebih banyak di kaki. Bahkan ada yang sampai 5 poin satu kali tendangan dibandingkan dengan tangan dia hanya hitungan 1 poin. Jadi memang kita untuk dibandingkan perbedaannya dengan bela diri lain, kita ya real dominannya memang di kaki. Ya, mungkin beda dengan karate yang lebih condong ke tangan, ya agak seimbang antara kaki dengan tangan, kita memang lebih condong ke gerakan-gerakan kaki. Seperti itu mungkin kalau berarti memang dominannya adalah gerakan kaki yang dilakukan oleh atlet itu menjadi poin bagi atlet pada saat pertandingan. Baik, saya ke Katrina Elsen. Catherine, sebelumnya kan banyak nih seperti pertanyaan dari Irfan Hakim tadi juga, kan banyak olahraga yang ada di Unhas. Sejak kapan sebenarnya tertarik dengan taekwondo ini? Kalau dari saya pribadi, saya juga sama seperti Kak Irfan. Sebelum menjadi mahasiswa, saya juga sebelumnya pernah mengikuti taekwondo waktu sekolah dulu. Di situ saya tertarik karena ini kan taekwondo dari Korea. Saya juga suka Korea dan saya banyak menonton video di YouTube tentang taekwondo, itu keren dan rasa ingin tahu saya ada untuk taekwondo. Jadi saya masuk taekwondo dan saat masuk di kuliah itu waktu maba langsung tujuan saya taekwondo, ingin melanjutkan taekwondo. Tapi itu kalau boleh lebih jelas sejak kapan? SMA kah atau SMP kenal taekwondonya? Atau kapan? Waktu SMA kelas 1, 2019. SMA kelas 1. Berarti itu sudah kenal taekwondonya dari situ, terus kemudian tertarik ketika masuk di universitas langsung ke taekwondo Unhas seperti itu ya. Nah, saya kembali ke Irfan. Tadi kan sudah jelaskan mengenai deskripsi taekwondo yang memang katanya lebih menjurus kepada kaki. Boleh dijelaskan mungkin tingkatan-tingkatan taekwondo ini ada tingkatan apa saja? Kalau untuk
taekwondo sendiri, dia mungkin secara penilaian kasat matanya ya tentu kalau sebagian besar bela diri kita ada di sabuk. Jadi untuk tingkatan sabuk sendiri kami punya beberapa tingkatan mulai dari sabuk putih langsung ke kuning, kuning strap, habis itu naik di hijau, hijau strap biru, baru biru, biru strap merah, merah strap hitam, dan untuk strapnya dia ada 2. Jadi strap 1 sama strap 2 baru bisa naik di sabuk hitam. Kemudian untuk jangka waktu yang bisa ditempuh, untuk sampai di jenjang yang tertinggi tadi sabuk hitam, ya dengan siklus yang ada di Makassar sekarang dia 3 bulan sekali untuk ujian kenaikan tingkat, kurang lebih 2,5 tahun orang sudah bisa sabuk hitam. Yang penting tekun rutin setiap setiap UKT-nya ada kegiatan rutin yang dilakukan, betul. Latihan rutin yang dilakukan, betul. Kurang lebih 2,5 tahun ya. Ya betul. Oke. Nah, kalau untuk ujian kenaikannya tadi kan sempat disebut bahwa 2 bulan, 3 bulan sekali ada ujian kenaikan. Itu ujiannya apa saja biasanya dilakukan? Kalau untuk ujian untuk sekarang sejak kalau saya tidak salah ingat, sejak 2022 kemarin akhir tahun dia sudah menggunakan pedoman pasti. Jadi dia sudah ada juknisnya dan itu disebarluaskan secara terbuka. Jadi tinggal kita lihat, oh ini gerakan yang akan ditanyakan nanti, ini gerakan. Jadi istilahnya adalah bocoran kisi-kisi untuk apa-apa nanti yang akan diberikan. Kemudian untuk materi UKT-nya sendiri kita namanya ada gerakan kayak model yang dilihat secara estetiknya. Kalau kita kenalnya di taekwondo ada basic, ada kibon. Kemudian ada juga kalau untuk tingkatan sabuk yang tinggi dia ada namanya pemecahan, ya, bahkan sampai pada ranah biasa kita sebutnya di sparring. Jadi ada pertunjukan fighternya nanti di akhir UKT-nya. Oke, saya ke Elsen lagi. Elsen, kira-kira di taekwondo itu aturan-aturan apa saja biasanya yang diberlakukan pada saat melakukan pertandingan seperti itu? Untuk aturannya itu biasa ada namanya ganjem. Ganjem itu kayak pelanggaran seperti jatuh, memukul itu tidak boleh di kepala. Memukulnya tuh di body. Kalau untuk kepala boleh tendangan. Terus untuk keluar dari area matras itu juga disebut pelanggar. Berarti aturan-aturannya itu selain gerakan juga area pada saat pertandingan itu juga dihitung sebagai poin. Nah, selain itu Irfan, apakah ada pelanggaran lain atau aturan-aturan lain yang diterapkan pada saat pertandingan? Mungkin secara umum aturannya ya sudah yang disampaikan oleh saudari Katarina tadi, Elsen. Tapi untuk aturan-aturan lebih lanjut biasanya disepakati pada saat technical meeting. Jadi sebelum kejuaraan, H-1 atau H-2, tergantung penyelenggara kegiatan, biasa dia menyelenggarakan yang namanya technical meeting. Jadi kalaupun ada kesepakatan-kesepakatan di luar itu, di luar juknis nasional yang dikeluarkan PBTI, biasanya memang disepakati pada saat itu. Tapi secara mayoritas, ya paling kita hanya berdiskusi persoalan berapa durasi yang akan kita gunakan per rondenya, walaupun secara nasional kan dia 2 menit. Cuman untuk teknisnya di kejuaraan untuk grade C yang kita di Makassar, biasa kita gunakan 1 menit, 1 menit 15 detik. Biasa cuman perubahannya hanya seputar. Tapi kalau untuk aturan lainnya, biasa kita langsung penjabaran yang berasal dari pengurus nasional. Oh, oke. Tetap ada campur tangan dari pengurus nasional dan juga pengurus yang ada di Sulawesi Selatan seperti itu. Baik saudara, jangan kemana-mana karena setelah jeda kita akan ulas lebih dalam lagi mengenai taekwondo, khususnya UKM taekwondo yang ada di Unhas, Universitas Hasanuddin Makassar. Sesaat lagi. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Kompas TV, independen, terpercaya. Saatnya nurani menjadi inti, menggerakkan pribadi untuk dapat bersinergi di lajunya roda teknologi. Melalui ekosistem yang mendukung tiap lini, Kompas menjaga amanat hati nurani rakyat untuk terus dapat menunjukkan arah, memastikan kendali atas kecerdasan buatan yang dipandu kebijakan nurani. 58 tahun Kompas berinovasi, menyatukan teknologi dengan hati.
Saudara, massa buruh demo di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat. Dan kebakaran depo Pertamina Pelumpang Koja Jakarta Utara. Informasinya api. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Dan saudara, berikutnya kita akan pantau kondisi arus lalu lintas. Mari kita melihat CCTV di kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Ada kebijakan, ada program, ada kegiatan. Dan oleh karena itu, soal orang tidak yang bekerja jadi di anggota istana, partai. Lugas beradu pendapat. Ini adalah isu yang mengada-ngada menurut Anda? kita periksa fakta-faktanya. Arahnya sudah jelas. Itu tugas utamanya kok. Dua opini yang berbeda. Saya perjelas. Anda menyoroti kegiatannya, infrastruktur. Itu adalah Dua arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Kembali bersama kami saudara di Sapa Sulsel, masih bersama saya Gufran Lamataha dan juga masih bersama dengan Irfan Hakim dan Katerina Elsen, teman-teman dari UKM Taekwondo Unhas. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam mengenai UKM Taekwondo Unhas, sejarah dan juga kapan berdirinya nih, Irfan, saya ingin tanya mengenai klasifikasi lebih detail yang ada di olahraga UKM Taekwondo itu. Misalnya, adakah klasifikasi yang dipisah berdasarkan umur atau berat badan atau seperti apa? Boleh dijelaskan lebih lanjut? Betul sekali Kak, jadi untuk kami di Taekwondo terkhusus untuk penilaian pertandingan, untuk mengikuti pertandingan kami punya beberapa kategori, mulai dari prakadet, kadet, junior, dan senior. Kalau untuk klasifikasi umur yang tersendiri, kalau saya tidak salah ingat ini Kak, 6 tahun sampai 10 tahun masuk kategori prakadet, 10 tahun sampai 12 masuk kategori kadet, 13 sampai 15 masuk umur junior, 13 sampai 15 masuk kategori kadet, kemudian untuk 15 sampai 17 junior, 17 ke atas senior. Kalau untuk berat badan sendiri, dia tidak punya patokan pasti, walaupun ada juknis yang diturunkan dari nasional, tetap biasa dimodifikasi ketika pada saat tergantung situasi di lapangan pada saat kejuaraan. Yang saya tahu persis karena saya juga aktif taekwondonya, nanti aktif sekalinya bertanding nanti pas di kelas senior umur 17 tahun ke atas. Kita kelas paling ringan untuk laki-laki kelas 54, under 54 kg, kemudian untuk paling berat over 80. Kalau untuk kelas cewek, dia kelas paling ringannya under 46 kg dan paling berat over 73 kalau tidak salah. 73. Oke. Tadi juga kan sempat dijelaskan tuh ada beberapa istilah seperti tadi kadet dan lain-lain. Mungkin Katerina Elsen boleh jelaskan kadet itu yang dimaksud itu seperti apa? Itu kategori berdasarkan apa? Kalau kadet itu yang biasanya itu anak-anak yang SD, yang masih kecil itu biasanya itu di pertandingan lebih ke festival. Ya, festival. Oke, berarti itu kategori anak-anak sampai termasuk junior itu berarti termasuk masuk junior atau belum? Junior itu lebih ke prestasi. SMA. Oke, SMA ke atas berarti 17 tahun ke atas itu baru masuk di senior seperti itu. Oke. Nah, kita masuk nih di UKM Taekwondonya nih, saya ke Catherine lagi deh. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa jatuh cinta sebenarnya dengan olahraga taekwondo itu sejak SMA. Terus kemudian masuk di Unhas, ketika lihat taekwondo udah bertekad hati nih, pokoknya saya ke taekwondo. Tapi sebelum masuk ke taekwondo itu sudah pernah coba UKM olahraga lain tidak? Maksudnya karate dan lain-lain atau? Belum pernah. Belum pernah, memang langsung masuk di taekwondo. Oke. Dan itu prosesnya berapa lama pada saat dari perekrutan sampai ditetapkan sebagai anggota UKM Taekwondo Unhas? Biasanya itu ada prosesnya, mulai dari pendaftaran, ada juga yang namanya prasos, terus ada sosialisasi ruangan. Ya. Langsung kita dikukuhkan untuk menjadi anggota UKM Taekwondo Unhas. Oke, langsung dikukuhkan menjadi anggota UKM Taekwondo. Nah, kalau Irfan Hakim sendiri, boleh dijelaskan dong UKM Taekwondo ini sebenarnya sejarah berdirinya sejak kapan dan atas alasan apa nih berdiri di Universitas Hasanuddin? Kalau untuk sejarah spesifiknya mungkin saya tidak sulit saya jangkau karena memang
kita keterbatasan senior juga biasa untuk kita tanya. Cuman sependek yang saya tahu, untuk awal berdirinya Taekwondo UNAS sendiri dia sejak 1996 untuk organisasi UKM-nya. Tapi kalau untuk dia berdiri sebagai minat misalnya kumpul-kumpul untuk latihan taekwondo, dia beberapa tahun sebelum itu sudah berdiri sebelumnya. Sejaknya UNAS masih di Barabaraya, sampainya UNAS kemudian pindah di Perintis. Nah disitulah kemudian awal mulanya berdiri UKM Taekwondo pada tahun 1996. Oke, berarti tahun 1996 tuh kemudian baru resmi ya, sebagai Taekwondo, organisasi kemahasiswaan berjadi organisasi internal kampus. Nah, untuk kegiatan-kegiatan atau program-program rutin yang dilakukan oleh UKM Taekwondo UNAS ini selama ini apa saja nih yang dilakukan atlet-atletnya? Kalau untuk program kerja yang sasarannya ke atlet, dari kepengurusan saya, yang pasti untuk sepanjang kepengurusan kita latihan rutin, itu mungkin yang pertama. Untuk latihan rutinnya sendiri kita latihannya Senin sore, Kamis malam, dan Sabtu sore. Kemudian untuk sebagai bahan evaluasi supaya teman-teman atlet ini tidak kemudian monoton hanya sekedar latihan-latihan toh. Jadi ya kami memiliki program kerja mengikuti kejuaraan, entah itu kejuaraan yang tingkatnya mungkin yang grade C yang hanya 5 provinsi biasa banyak dilaksanakan di Makassar, bahkan untuk kegiatan-kegiatan yang nasional. Kemudian untuk program yang paling besar mungkin di kepengurusan saya yang kami lakukan, program kerja pelaksanaan kejuaraan. Jadi betul-betul di situ kita tidak hanya sekedar diajari bagaimana latihan bela diri, tapi kita juga diajari bagaimana caranya memanage sebuah event besar, melibatkan banyak orang. Jadi saya juga tidak mau dalam kepengurusan saya, teman-teman pengurus ini dia hanya tahu bagaimana cara menendang, bagaimana cara memukul, tapi bagaimana cara memanage organisasi dan juga memanage kegiatan-kegiatan besar khususnya. Oke, kalau Catherine sendiri selaku selaku pengurus UKM Taekwondo ya di Unhas, itu tadi kan dijelaskan tiap Senin sore, terus 3 kali ya dalam seminggu betul. Itu melakukan latihan rutin seperti itu. Itu fokusnya di mana? Latihannya dalam bentuk apa, Catherine? Biasanya latihannya itu ada fisik, ada juga yang teknik. Itu seperti apa tuh fisik? Kalian lakukan apa saja? Tekniknya kalian pelajari apa saja? Untuk teknik ada yang dasar, terus berbagai macam tendangan, terus fisik itu biasa kita lari, ada juga kadang push up, sit up gitu. Tapi ini kan latihannya di UNAS, apakah terbuka untuk secara umum? Maksudnya masyarakat yang tahu jadwal kegiatan ini boleh datang latihan bersama atau khusus anggota UKM saja atau seperti apa, Catherine? Untuk di dalam UKM itu terbuka untuk umum. Ada namanya reguler dan ada juga untuk anggota UKM Taekwondo. Untuk reguler itu kita buka secara umum. Bisa yang anak sekolah juga bisa mendaftar di UKM. Oke, tadi kan Hakim tadi kan ada reguler dan juga yang dibuka secara umum dan juga khusus untuk anggota Taekwondo. Itu mungkin boleh dijelaskan perbedaannya dan juga penjelasannya lebih detail? Kalau untuk yang reguler, untuk sekarang memang karena kami keterbatasan tempat latihan, ya, karena tidak begitu besar juga indoor yang disiapkan UNAS untuk latihan bela diri, jadi kami batasi untuk sekarang di luar mahasiswa UNAS dia 10 tahun ke atas yang boleh kami terima. Kemudian untuk yang kami sebut anggota UKM, dia adalah orang-orang yang umurnya 17 tahun ke atas yang telah melewati proses-proses yang telah disebutkan kata Nelson tadi, misalnya pendaftaran, kemudian dia melalui prasos, latihan fisik dan sebagainya, sampainya dengan pada tahap pengukuhan. Nah itulah yang kemudian kami sebut anggota UKM. Tapi kalau untuk anggota reguler, dia yang hanya sebatas mendaftar, kemudian membayar kewajiban iuran setiap bulannya. Dan ini ada batasan umur tidak? Ya, untuk sekarang ya kami batasi karena itu tadi keterbatasan tempat dan lain sebagainya, sehingga kita juga tidak bisa buka sampai di umur 5 tahun ke atas. Kalau tahun kemarin masih sempat kami buka di 5 tahun ke atas, cuman untuk melihat situasi kondisi Dojang juga yang nampaknya tidak lagi bisa menampung ini teman-teman reguler, jadi kami batasi dari umur 10 tahun ke atas. Berarti dibatasi juga ya, kelasnya tidak diterima semuanya. Baik, betul. saudara, kita akan ngobrol lebih lanjut dengan teman-teman, ada Irfan Hakim dan juga Catherine Elsen. Tetap bersama kami di Sapa Sulsel usai jeda berikut ini.
Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Mengambil nama tas tradisional Papua, Noken diartikan sebagai sebuah sistem atau cara yang telah disahkan oleh negara untuk menghitung perolehan suara capres-cawapres, caleg dan parpol di sebagian wilayah Papua. Noken gantung dengan tas Noken sebagai kotak suara dan Noken Big Man. Keputusan sepenuhnya berada di tangan ketua adat yang paling berpengaruh. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 hanya di Kompas TV, Rumah Pemilu. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang sekarang? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Gubernur Lampung kebingungan terkait nama daerah saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Lampung Tengah. Segarkan kembali wawasan informasi Anda dengan berita-berita peristiwa terkini. Pilihan dari meja redaksi kami. KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Charles III resmi menjadi Raja Inggris menggantikan Ratu Elizabeth II. Ikuti Kilas Kompas setiap hari pukul 11:30 malam live di Kompas TV. Ya saudara, masih bersama kami di Sapa Sosial di Kompas TV Independen Terpercaya, dan masih bersama saya Gufran Lamata juga dan teman-teman dari UKM Taekwondo Unhas Universitas Hasanuddin. Saya ke Catherine Elsen dulu deh. Catherine, ini kan tadi sudah dijelaskan bahwa sebelum masuk di Taekwondo memang sudah jatuh cinta sejak SMA ya. Nah, sampai sekarang kira-kira apa sih manfaat yang dirasakan oleh Catherine baik secara fisik maupun juga secara pemikiran begitu setelah gabung di UKM Taekwondo ini? Kalau dari saya, mungkin fisik saya di situ terbentuk. Yang sebelumnya masuk Taekwondo itu biasanya mageran, malas gerak. Ya, untuk kalau saat masuk Taekwondo ini mulai lebih banyak kegiatan yang saya lakukan, terus juga banyak benefit yang saya dapat masuk Taekwondo. Yang pertama itu ada prestasi, banyak sekali prestasi yang saya dapat di Taekwondo, dan juga saya mendapat banyak teman-teman, banyak relasi, baik dari bukan cuma hanya di sekitar Unhas, ada juga teman-teman dari yang dojang lain, dari klub lain yang biasa yang kita kenalan di turnamen, di tempat ujian kenaikan tingkat gitu. Jadi bertahan tuh komunikasinya, dapat teman. Terus kemudian juga tadi sempat sebutkan bahwa ada prestasi-prestasi yang diukir selama gabung di Taekwondo ini. Boleh dijelaskan prestasi-prestasi apa yang pernah diraih oleh Catherine? Saya sering ikut turnamen, dan puji Tuhan juga sering mendapat juara, banyak medali yang saya dapat. Ya, dari waktu SMA pernah 1 kali turnamen, dan untuk lebih aktifnya lebih banyak ikut turnamennya saat di mahasiswa. Saat mahasiswa gabung bersama teman-teman UKM Taekwondo Unhas ini. Baik, saya ke Irfan lagi. Irfan selaku Ketua Umum UKM Taekwondo Unhas periode sekarang, atlet-atlet dan juga teman-teman dari UKM Taekwondo ini apakah sudah mengukir prestasi yang prestisius seperti itu atau seperti apa? Kalau prestasi secara dojang, walaupun ada beberapa prestasi, artinya saya tidak mengesampingkan bahwa saya tidak berterima kasih kepada teman-teman atlet. Ya, saya justru sangat berterima kasih kepada teman-teman atlet ini, artinya berkat teman-teman yang masih tetap mau untuk bertanding, sehingga UKM Taekwondo Unhas tetap eksis sampai dengan sekarang. Cuman untuk prestasi yang bagaimana sekali sejak kepengurusan saya belum ada. Terakhir tahun kemarin kita juara 1 umum untuk Open Turnamen Boswa Cup, serta juara 2 umum turnamen Unas Cup. Kami sebagai tuan rumah dan alhamdulillah memperoleh juara 2 umum.
Untuk prestasi klubnya seperti itu. Oke. Tapi secara keseluruhan, apakah pernah atlet UKM Taekwondo Unhas begitu yang mengukir prestasi baik secara tingkat nasional atau internasional seperti itu, atau bagaimana? Untuk di tingkat nasional, alhamdulillah untuk terakhir kemarin kami berangkat di Kejurnas Jogja Bayangkara Presisi, kami berhasil menyumbang medali, 2 medali emas, 1 medali perak, dan 5 medali perunggu dari total 13 atlet yang diturunkan. Kemudian untuk yang paling bergengsi mungkin, insya Allah nanti di akhir bulan ini, Oktober atau awal November, ada satu atlet kami yang dari Sulawesi Barat yang akan ikut bertanding. Dia dalam ajang prapon, jadi kualifikasi PON nantinya di taekwondo. Dan itu merupakan, artinya dari kalau hanya kejuaraan nasional mungkin banyak yang bisa ikut, cuman untuk kualifikasi PON saya rasa ya cukup bagus lah, cukup untuk kategori prestasinya. Walaupun mewakili daerahnya sendiri, betul, Sulawesi Barat, tetapi kan merupakan anak didik dari UKM Taekwondo Unhas yang juga pastinya membawa nama harum untuk UKM Taekwondo Unhas sendiri ya, betul, seperti itu. Tapi kembali lagi, kalau teman-teman misalnya dari Irfan sendiri, kalau lihat Sulawesi Selatan secara umum, ini perkembangan olahraga taekwondo di Sulawesi Selatan itu seperti apa, kalau boleh dijelaskan? Kalau secara minat, kita bisa lihat bahwa memang minat taekwondo di Sulawesi Selatan begitu besar. Saya kira ini dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama mungkin banyak sekali dojang-dojang tempat latihan yang mulai dibuka, mulai dari SMP, SMA, dan universitas. Ada beberapa universitas, ada Unhas, Unibos juga ada, sama Uina Laudin yang masih tetap eksis sekarang. Kemudian ada faktor lain juga yang menyebabkan kenapa taekwondo di Unhas mungkin sedikit lebih eksis daripada teman-teman taekwondo yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang pertama mungkin karena Unhas karena Makassar sering mengadakan kejuaraan. Itu yang pertama. Jadi teman-teman taekwondo, teman-teman atlet tidak pusing untuk menyalurkan apa yang menjadi hasrat dalam dirinya. Terlebih terkhusus untuk dalam ranah pertandingan. Kalau hanya sekedar latihan kan biasa juga kami teman-teman atlet mendapatkan rasa bosan dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk latihan persiapan kejuaraan, biasa teman-teman biasa lebih semangat. Saya kira itu mungkin untuk yang menyebabkan minatnya teman-teman atlet di Taekwondo Makassar begitu besar. Cuman untuk sistem taekwondonya sendiri, saya kira masih banyak sekali PR yang perlu diselesaikan, terkhusus untuk pengurus Kota Makassar misalnya. Ya, saya kira banyak hal yang harus diperbaiki, mulai dari sistem pertandingan, penyediaan alat pertandingan. Saya rasa hal-hal seperti itu perlu dipenuhi supaya teman-teman ini yang menyelenggarakan kejuaraan tidak begitu pusing harus mendatangkan alat pertandingan dari luar Makassar, hanya sekedar untuk pertandingan. Hanya untuk sekedar pertandingan saja. Baik. Nah, UKM Taekwondo ini kan olahraga seni bela diri. Mungkin saya ke Catherine lagi. Catherine, pernah tidak sih aplikasikan teknik-teknik yang pernah dipelajari selama belajar di UKM Taekwondo Unhas ini di kehidupan sehari-hari dalam menghadapi kasus kriminal seperti itu, atau seperti apa? Pernahkah ada pengalaman seperti itu? Mungkin untuk sekarang belum ada kejadian saya mendapatkan kasus seperti itu. Mungkin, tapi ini kita belajar taekwondo tidak sembarang untuk kita mengeluarkan ini teknik-teknik ke, misalnya ada yang cuma untuk bercanda di teman, tidak. Jadi kita betul-betul kayak memanfaatkan ini yang kayak urgent, kayak kita betul-betul di kondisi yang kriminal yang sudah tidak bisa ditangani, dan kita mengeluarkan teknik. Berarti di saat-saat urgent saja ya, untuk bisa menggunakan teknik-teknik Taekwondo Unhas. Baik, terakhir saya ke Irfan. Tadi kan disebutkan ada kelas reguler yang dibuka juga untuk anak-anak yang masih balita. Mungkin boleh dijelaskan di mana masyarakat bisa akses informasi itu secara singkat saja ke pemirsa. Kalau untuk informasi terkait dengan reguler, bisa diakses melalui media sosial Unhas. Jadi ada Instagram Taekwondo Unhas. Kalau Facebook sekarang kurang aktif, jadi kami lebih aktif di Instagram. Jadi silakan dipantau, siapa tahu berminat.
saya rasa ini merupakan terobosan bagus untuk mendidik anak-anak supaya tidak pantau terlalu saja Instagramnya saja, terus kemudian di situ bisa kontak personnya untuk tanya-tanya lebih lanjut ya. Betul. Baik, terima kasih Catherine Elson dan juga Irfan Hakim selaku Ketua Umum dari UKM Taekwondo Unhas. Teman-teman Taekwondo Unhas, terima kasih, dan saudara, terima kasih telah bersama kami pada pagi hari ini. Saya Gufran Lamataha, mewakili kerabat kerja pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat pagi.